Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari setiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa. Dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat dalam Pekan Paskah yang ke-6. Setelah Pentakosta, kita merayakan novena Roh Kudus hari yang pertama. Karena temanya bisa beda-beda tiap keuskupan, maka kita mengambil tema yang masih sesuai dengan tahun ini, yaitu tahun Jubileum Pengharapan. Maka pada hari pertama ini kita doakan novena kita dengan tema Roh Kudus membawa sukacita dalam pengharapan. Mari saudara-saudari kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan dalam peristiwa suci ini. Agar kita pantas, kita nyatakan tobat dan penyesalan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, berkat kebangkitan Kristus kami lahir dalam hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi ketika penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan, kata mereka. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu.
maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkanlah mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, juga Romo yang terkasih. Satu kali saya pernah mengantar satu rombongan ziarah ke Holy Land, ke Tanah Suci, ke Israel. Dan dalam rombongan itu kebetulan ada sepasang suami istri dari gereja Protestan, ya. Jadi bukan umat Katolik, dari gereja Protestan, karena ingin tahu bagaimana itu situasi dan kondisi
dari tanah suci ya, Holy Land, Israel, sebagaimana yang banyak diceritakan di dalam Alkitab ya. Maka kemudian ya kami berkeliling, ketika kami sampai di kota Kana, sebagaimana tradisinya ya, seperti biasa setiap pasangan suami istri akan diminta untuk mengulang kembali janji pernikahan ya di kota Kana. Dan pada saat itu saya melihat pasangan suami istri itu menangis terseduh-seduh ya. Maka waktu pulang di bis saya bertanya, ya kenapa tadi Bapak dan Ibu tadi kok menangis terseduh-seduh waktu di kota Kana ya, waktu di gereja Kana ketika saya minta mengulang kembali janji pernikahan. Lalu ya Bapak Ibu ini yang Protestan ini berkata, yang seperti ini nggak ada Romo di gereja Protestan, cuma ada di Katolik. Yang sekarang ini saya alami. Luar biasa Romo. Makanya ya saya akhirnya menjadi maklum ya mengapa mereka menangis terharu ya, menangis terharu terseduh-seduh. Karena baru kali itulah mereka mengalami ya pengulangan janji pernikahan ya. Kalau kita di gereja Katolik bolak-balik itu ya, setiap tahun saya kira ya di pesta keluarga kudus biasanya ya. Nah, waktu pesta keluarga kudus itu pasangan suami istri diminta untuk mengulang kembali janji pernikahan di gerejanya masing-masing. Bagi orang Katolik itu biasa. Ya. Tapi bagi mereka dari gereja Protestan itu luar biasa. Lalu juga ketika hampir pulang, ketika di bandara Aman ya, Yordania itu, secara mengejutkan bapaknya ini, ya, suaminya ini bertanya kepada saya, Romo, bagaimana caranya untuk jadi orang Katolik? Waduh, ini saya seperti disambar petir di siang bolong ya. Saya nggak ngerayu sama sekali loh. Saya nggak pernah ngerayu ya. Suami istri ini yang Protestan ini untuk masuk Katolik sama sekali nggak pernah. Ya tiba-tiba kok Romo saya kepingin jadi orang Katolik. Gimana caranya? Waduh. Ya. Maka saya pun lalu balik bertanya, apa yang membuat Bapak dan Ibu ingin jadi orang Katolik? Karena saya baru tahu Romo, ternyata di Israel itu semua gereja, semua situs-situs yang pernah didatangi oleh Tuhan Yesus, yang pernah dijamah, yang pernah diinjak, ya, yang pernah disentuh oleh Tuhan Yesus, semuanya dikuasai oleh gereja Katolik. Tidak ada yang dikuasai gereja Betani. Ya, memang tidak ada ya. Tidak ada situs-situs di Yerusalem itu atau di seluruh Israel bahkan ya, itu dikelola oleh gereja Betani, tidak ada ya, atau gereja Tiberias, tidak ada ya. Semuanya pasti dikelola oleh gereja Katolik ya. Inilah makanya saya tahu Romo, mana gereja yang benar, gereja Katolik ya. Dan akhirnya ya saya beritahu caranya ya, gampang sekali ya, datang aja ke sekretariat paroki ya, datang aja ke sekretariat paroki lalu nanti daftar di sana. Bapak Ibu tidak usah dibaptis lagi ya, karena sudah dibaptis ya. Nah, tinggal pengakuan dari gereja Katolik, penerimaan dari gereja Katolik. Tapi rupanya itu nggak gampang juga ya, karena ternyata Bapak Ibu ini, terutama bapaknya, itu adalah seorang anggota majelis ya. Kalau di gerejanya itu istilahnya majelis ya, anggota majelis. Mungkin kalau di gereja Katolik itu Nah, DPP ya, Dewan Pastoral Paroki ya. Jadi orang penting ini di gereja. Nah, lalu masuk Katolik, bayangkan ya, nggak gampang ya. Dan memang sebelum masuk Katolik memutuskan untuk dibaptis atau untuk bergabung dengan gereja Katolik, mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa dari gereja yang sebelumnya ya. Dan itu diseringkan terus ya, setiap hari lewat WA ya. Saya mengikuti terus. Ya. Tapi saya bilang sabar Pak gitu. Jadi nanti kalau Bapak sudah bergabung dengan gereja Katolik pasti happy-nya luar biasa ya. Itu penderitaan itu memang harus ditanggung. Ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu ini, suami istri ini sanggup menanggung itu semua, dan akhirnya sekarang dua-duanya sudah menjadi orang Katolik ya, menjadi anggota gereja Katolik, dan bahagianya luar biasa, sukacitanya meluap-luap ya, seperti Pak Jatmiko itu ya. Jadi waduh, sukacitanya luar biasa ya.
meluap-luap ya. Paling happy kayaknya ya dalam ziarah ini ya. Sampai katanya tadi malam bawa kain pel katanya ya, menangis terseduh-seduh katanya ya, sambil doa berlutut itu ya, jalan berlutut ya. Nah, luar biasa ya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga Romo yang terkasih, menderita, mengalami pergumulan, mengalami pergulatan di dalam hidup ini adalah sesuatu yang biasa ya. Tidak mungkin ada manusia yang bisa lepas dari penderitaan, persoalan, problema, pergumulan, pergulatan dalam hidup ini. Nggak mungkin ya. Romo aja ini ya padahal sudah nggak punya anak, nggak punya istri, ya tetap aja masalahnya banyak gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir ya, menderita itu biasa ya. Tapi percayalah, kita sudah punya harta yang paling berharga di dalam hidup ini, yaitu iman Katolik yang boleh kita pegang ya. Inilah iman yang benar ya, dan ini harus menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita kita, mengalahkan segala pergumulan, penderitaan, kepahitan, dan kegetiran yang mungkin harus kita hadapi di dalam hidup ini. Semoga kita selalu bersukacita dan bergembira dengan iman Katolik yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Amin. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita juga mau menyampaikan intensi-intensi kita. Kita mohon kesehatan, rezeki, panjang umur untuk keluarga Ririn. Juga mohon Desmond dan Dustin supaya menjadi anak yang baik dan studinya lulus dengan baik. Juga intensi dimohon oleh keluarga Gregorius Catur Widyatmoko, mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Ignatius Suciadi yang telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 8 Januari tahun 2025. Mohon berkat dalam dinamika komunitas Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Semarang. Mari kita persatukan intensi-intensi kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Saya menambah satu intensi untuk mendoakan Bapak Tamtomo yang kemarin dipanggil Tuhan. Bapak Tamtomo ini adalah ayahanda dari Frater Gerin yang saat ini sedang studi di Piacenza, Italia. Semoga Tuhan memberikan kedamaian abadi kepadanya. Lagu persembahan, Bapa di surga terimalah. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur hujan, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepada Yesus pun yang bagi kami jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu
Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah roti dan anggur ini. Semoga dengan perlindungan-Mu, kami mampu memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh karunia-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan uskup kami, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan novena Roh Kudus. Mohon karunia Roh Kudus. Kita bisa buka dari e-Katolik kalau kita bawa HP. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam sakramen permandian dan penguatan Engkau telah memberi Roh Kudus-Mu sendiri menjadi jaminan kemuliaan yang akan datang bagi kami. Dia telah mencantumkan meterainya pada diri kami, dan kami pun menjadi milik-Mu. Semoga kami tetap memelihara karunia-Mu, menjadi anak-anak terang dan anak-anak roh. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami telah Kau tebus melalui wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kasihanilah dan jagalah kami agar dapat mewartakan sukacita kebangkitannya sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Salam